gitu. Staffnya gue udah capture sih. Kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan dia itu saya konsletnya. Kenapa? Lah itu permasalahannya Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini? Ini harus udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Ini perseteruan antara Nikita Mirzani dan Peggy ini sebenarnya diawali oleh live gitu kan. Live Nikita Mirzani minta Peggy gabung setelah pertanyaan dari Nikita Mirzani itu kok menjurus ke kayak interogasi gitu. Akhirnya sepertinya diduga Peggy itu mematikan live-nya. Akhirnya Nikita Mirzani kan ngamuk gitu. Akhirnya bongkar-bongkar, kemudian ngata-ngatain Peggy dan segala macam sampai hina fisik. Akhirnya ini netizen yang nggak suka akhirnya serang balik Nikita Mirzani, termasuk tokoh-tokoh yang ada di media sosial ini serang balik Nikita Mirzani, teman-teman ya. Nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Biar dia dipenjara seumur hidup, dia salah tangkap juga gak ada masalah, daripada dia keluar dan terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam. Ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani, kau itu dari awal gak ada urusin kasus ini, gak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun gak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gua gak setuju kalau dia ketemuin itu bahaya. Lihat video gua yang di bawah-bawah, gua bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirzani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu Judol? bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Setiawan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti gawat kalian semua. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai sisi negara ini ya, paham? Ada yang ngakunya paling si artis, tapi kerjaannya suka nyenggol, suka nimbrung sama yang lagi viral. Ada yang ngaku si paling artis, paling kaya, paling banyak duit, paling banyak cuan, tapi kerjaan endorse judi online diambil. Masa sih? Masa ngambil judul? Ada yang ngaku si paling wanita asli, tapi didik anaknya nggak bisa, gagal. Ada pasar oke gas, tapi digebuki sama ajudannya. Wah, puas Kok banget kamu dia nggak ketawa ketawanya. sih? Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy katanya, nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsinya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu kayak modelan kayak Sarap gitu loh, kayak sini kita Sarap, Nikita Mirzani Sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulu tuh orang, bilangin orang, aduh memang ini minim moral sih ya nih manusianya yang ngatain orang enaknya aja. Ada gitu kemarin ada temennya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya gue udah capture sih. Kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan dia itu saya konsletnya. Kenapa? Lah itu permasalahannya Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini?
ya kan? Terus dia langsung menghina, lu nggak bakal naik derajatnya, ya nggak bakal naik derajatnya, walaupun lu diundang-undang di TV segala macam ya, lu besok tetap akan jadi kuli bangunan. Ya. Mendahului kata-kata Tuhan. Tuhan itu nggak tahu loh nasib orang seperti apa besoknya, ya kan? Siapa tahu dia juga apes besok, kan? Yang sering keluar masuk penjara dia, ya kan? Orang nggak usilin dia kan, nggak ngusilin Nikita kan? Orang-orang kan dia keluar masuk berurusan dengan itu yang namanya penjara, ya kan? Nah, komplain-komplain masalah orang-orang yang mau jadi bupati di Tangerang Selatan, seorang artis kan didaftarkan orang menjadi direkom seseorang menjadi bupati wali di kota. Tangerang. Itu salah Wali satu kota. artis, dia klaim, ya kan, dia yang ngamuk ya. Itu seharusnya kalian lah yang sehat harus menilainya. Keluarga Peggy Setiawan salahnya apa sama dia, ya kan? Karena Disuruh juga enggak, sungkem ke Deddy Mulyadi. Mereka itu kan sering bertemu, sering ngobrol sama yang namanya Deddy Mulyadi, ya kan? Itu sering ngobrol. Ya tuntutan dia untuk sungkem ke yang namanya Deddy Mulyadi, ya maksa dia harus nemuin, itu tujuannya apa gitu. Kalau untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi itu udah sering bertemu. Mereka itu udah sering bertemu, ya kan? Nah, keinginan dia untuk menemui yang namanya Deddy Mulyadi, ya setelah dijawab yang namanya Peggy, ya dia nggak terima, ya. Kalau tahu dia jahat begitu, emang kejahatan dia apa gitu Peggy Setiawan? Ya, yang belain membebaskan Peggy Setiawan itu atas dukungan rakyat yang butuh keadilan, ya, yang butuh keadilan, bukan atas kehendak yang namanya Nikita Mirzani, ya. Kita senggol aja sedikit, ya. Kenapa? Lah, motifnya dia, ya apa? Motifnya dia apa dia? Kalau enggak jeblosin aja dia seumur hidup. Ya, memangnya keluarga Peggy Setiawan ya melukai keluarga mereka atau merugikan uang gitu ke Nikita Mirzani. Ya ingat bro, kasus dia aja banyak. Kasih yang namanya Bunda Korla aja dulu 100 juta diambil kembali, diminta kembali loh. Ya kan? Itu kasusnya dengan banyak orang tuh banyak. Banyak bro, kasus sama anak kandungnya, kasus sama suaminya, banyak itu orang, ya kan? Kalau nggak salah juga dulu ada yang namanya Fitri membela dia, ya. Masalah apa itu dulu? Masalah narkoba juga, ya kan, seperti itu. Seperti itu. Yang saya tanyakan, kesalahan Peggy Setiawan terhadap Nikita Mirzani apa? Permasalahannya, ya masalahnya apa gitu? Permasalahannya apa? Apakah keluarga Peggy Setiawan selama ini ya menjadi pekerjanya yang namanya Nikita Mirzani, atau keluarga Peggy Setiawan selama ini merugikan uang Nikita Mirzani? Enggak kan? Atau yang namanya Peggy Setiawan selama ini ya menghalangi setiap kasusnya Nikita Mirzani? Enggak deh, kalau menurut saya enggak pernah deh. Ya. Enggak pernah. Lah kenapa dia hajar yang namanya Peggy Setiawan? Salah Peggy Setiawan di mana? Kok bisa-bisanya dia hajar yang namanya itu? Ya. Nikita Mirzani pembela kebenaran. Pembela kebenaran, jangan mentang-mentang dekat sama Sambo bro, jangan mentang-mentang dekat sama bos judi online di kepolisian itu, oknum itu ya, di oknum itu ya, sama narkocok itu ya, yang di oknum itu ya, selalu mendapatkan narkocok ya melalui oknum ya, jangan mentang-mentang itu. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya, apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi ini, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya, dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini, jadi udah harus ditangkap ini betina ini, gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah, ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan. Gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa si Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirzani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk, dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Kenapa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni.
artis seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial, artis-artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu ngelihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya tangan-tangan kuli bangunan itu. Nah, tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangun Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Yang rusuh. Di media sosial itu yang rusuh. Gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum. Belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain benar juga. Gitu. Aduh kuat ya sama gue kalau misalnya dia macam-macam. Nikita Mirzani nih dah omongannya dah kebelablasan nih. Nikita. Aduh. Kalau mukanya Peggy Setiawan bopeng bintik-bintik, ya memang sononya laki-laki kalau nggak bopeng, nggak hitam itu nggak kurang maju. Tapi mukamu juga sama di saat kamu nih ya. Di saat kamu sebelum masuk TV, baru pertama masuk TV kamu lihat mukamu di tahun 90-an, 80-an. Kayak apa mukamu itu? Coba kamu lihat itu. Ngacak dulu ya. Mukamu dulu pun sama. Ya, bopeng-bopeng, banyak tai lalat sana sini. Bahkan lihatlah aja saat kamu audisi di TV Cari Jodoh itu ya, Biro Jodoh di TV, kamu lihat itu mukamu kayak apa itu. Sedikit-sedikit kamu ada uang, mukamu dipermak, sedikit-sedikit kamu punya endorse, mukamu dioplas, sampai sekarang kamu oplas. Nah, sama dulunya kamu itu, mukamu sama Peggy dulu tuh sama. Jadi jangan menghina Peggy. Peggy kalau lelaki hitam itu udah wajar. Saya juga hitam kok, hitam manis. Peggy kalau hitam itu udah manis, wajar lelaki. Kalau perempuan, lihat dulu mukamu, lihat dulu nih kan ya, mukamu itu kayak apa dulu itu. Jangan mengatain orang. Sekarang kamu cantik, ini bukan cantik alami, oplas, udah tahu ya. Dah itu aja. Jangan bully fisik-fisik Nick ya. Stop. Dia itu setiap lagi ada yang viral dia datengin, dia deketin. Habis itu dia cari-cari kesalahan. Nah, ntar pas orang itu salah ngomong, nah atau kena masalah nanti dia jatuhin. Kayaknya emang dia tuh kayak sengaja gitu, kayak mohon maaf ini hanya pemikiran saya ya yang mungkin beda dengan kalian. Kalau menurut pemikiran saya, kalau saya langsung kena langsung ke intinya sih. Kalau aku mikir tuh langsung kena ke intinya. Jadi mungkin orang lain tuh nganggapnya itu bercandaan, tapi kalau aku tuh kayak langsung lihat di balik itu tuh apa. Kalau menurutku ya, dia tuh kayak dipakai sama mungkin oknum dari seseorang yang memang untuk Menggiring menutup opini. ketika lagi ada banyak keributan, jadi agar menggiring opini orang lain untuk menutup berita-berita yang penting dengan berita-berita yang remehan. Menurutku sih kayak gitu. Jadi ada seseorang yang kuat di balik dia. Ada seseorang yang kuat di balik dia. Menurutku ya. Jadi kayak ada sosok kuat di balik dia. Gitu loh. Dan memang dia itu memang dipakai buat umpan, intinya buat kayak menggiring opini ketika lagi ada sesuatu yang memang untuk mengalihkan perhatian netizen, intinya untuk mengalihkan perhatian netizen. Jadi menurutku ya, kalau menurut pandangan aku ya, mungkin terlalu jenius atau terlalu apa gitu. Soalnya kalau aku ngeliat sesuatu itu nggak menya-menya gitu ya, langsung ke tujuan di balik batu gitu. Ada udang di balik batu, langsung dibuka batunya. Oh ternyata tujuannya ini nih gitu loh. Ternyata sekarang kan banyak sekali berita-berita yang memang intinya kayak kasus-kasus yang menurutku banyak tertutup hanya dengan berita-berita receh yang gak jelas. Dan memang di situ kayaknya ada orang yang memang sengaja dipakai untuk menggiring opini, dan di balik itu ada yang melindungi di belakangnya. Tapi netizen itu kadang-kadang melihatnya itu mungkin mohon maaf ya sangat bodoh kali ya. Gampang dibodohin dengan hal-hal seperti itu yang tapi orang yang jenius, orang yang tahu, orang yang paham pasti tahu arah tujuannya orang ini tuh apa, kemana gitu, pasti tahu gitu loh. Ketika gini, itu tuh sebenarnya kelihatan banget gitu loh, langsung terlihat. Cuman kok kenapa banyak orang yang tidak paham? Karena memang banyak orang yang bodoh gitu, termasuk saya. Kayamu mbak tapi benar juga sih, Nick Mir itu sepertinya dipakai untuk mengarahkan sesuatu dan juga menggiring opini begitu ya. Ketika ada sesuatu yang viral kemudian teralihkan, masyarakat netizen teralihkan dengan video ini. Jadi ya memang dari dulu seperti itu ya, dianya memang seperti itu. Ketika dia nggak ada sangkut pautnya, tiba-tiba ketika viral rame dia masuk ke area situ kemudian membuat kehebohan. Nah itu Nikita Mirzani kayak gitu ya.
tentu nggak semua orang nggak berani ya, banyak sekali orang-orang yang geram sekali apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ada yang mau mencarakan, ada yang mau pokoknya banyak lah netizen dan tokoh-tokoh media sosial yang sering bermain di media sosial ini speak up tentang apa yang dilakukan oleh Nick Mir yang terus-terusan dari zaman dulu itu memang seperti itu. Jadi seorang Peggy Setiawan kuli bangunan, emang apa salahnya kuli bangunan? Kita sama-sama manusia dan punya kesempatan yang sama untuk menjadi apapun. Begitu. Jadi jangan fisik, hina pekerjaan dan lain sebagainya. Wah, ini kalau seperti itu ya parah lah kayak gitu ya. Ya semangat terus Peggy Setiawan. Saya juga berharap jangan sering tampil lah di media sosial kayak gitu, karena ada kasus yang saat ini menjadi sorotan dan ini juga ada Peggy Setiawan di dalamnya. Jadi kurangilah untuk tampil show off sering di media sosial gitu kan, karena itu memberikan kesempatan untuk orang-orang lain yang tidak menyukai hal itu, akhirnya itu sebuah kesempatan untuk menjatuhkan Peggy. Itu bisa saja ya. Sebenarnya dari hal sepele orang ini masuk komunikasi, kemudian seperti melakukan interogasi, ada kesalahan, disitulah dicari letak kesalahan itu, kemudian di blow up hingga menjadi seperti sekarang ini. Ya beruntung Peggy masih banyak yang seneng, masih banyak yang back up begitu ya. Jadi saran saya sekali lagi, Peggy jangan sering-sering show off di media sosial, karena akan memberikan sebuah peluang orang lain untuk mencari kesalahan Peggy Setiawan.